Halo semuanya, balik lagi di Medfo Class. Jadi, kelas kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung. Nah, sebelum kita ke pembahasan, pertama kalian harus tahu nih tujuan dari kalian menonton video ini. Setelah kalian menonton video ini, diharapkan akan bisa mengetahui definisi bangun ruang sisi lengkung, mengetahui macam-macam bangun ruang sisi lengkung, mengetahui definisi tabung, definisi kerucut, dan juga definisi bola. Lalu, mengetahui jaring-jaring dari tabung dan juga jaring-jaring dari kerucut. Kalian juga dapat menentukan rumus luas permukaan tabung, rumus luas permukaan kerucut, dan juga rumus luas permukaan bola. Lalu dapat menentukan rumus volume tabung, volume kerucut, dan juga volume bola. Dan yang terakhir, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan juga volume bangun ruang sisi lengkung. Jadi, langsung kita ke pembahasan. So, siapkan alat tulis kalian. Mari kita mulai. Sebelum mulai nih ya, kalian tahu nggak sih bangun ruang sisi lengkung itu? Jadi, bangun ruang sisi lengkung adalah bangun ruang yang memiliki bagian berupa lengkungan. Sering disebut juga sih selimut ataupun permukaan bidang. Lalu, apa aja sih bangun ruang sisi lengkung itu? Jadi, bangun ruang sisi lengkung itu ada banyak macamnya loh. Ada tabung, kerucut, dan juga bola. Terus, kalian tahu nggak sih bangun-bangun ruang tersebut itu terdiri dari apa aja? Bangun ruang sisi lengkung yang pertama ada tabung. Nah, ada banyak sekali benda-benda di sekitar kita yang bentuknya seperti tabung, terutama kaleng-kaleng seperti ini. Jika kita buat sketsa 2 dimensinya, tabung itu bisa digambarkan seperti ini. Tabung ini memiliki 2 sisi datar dan juga 1 buah sisi lengkung. Nah, 2 sisi datar ini berbentuk lingkaran yang berada di tutup tabung dan juga alas tabung. Sedangkan yang mengelilingi 2 lingkaran yaitu sisi lengkungnya yang disebut selimut tabung. Sebenarnya kalau tabung ini dibuka akan jadi seperti ini. Tutup sama alasnya tetap lingkaran, sedangkan bagian melengkungnya atau selimutnya tadi ternyata berbentuk persegi panjang loh. Nah, gambar tabung yang udah dibuka ini namanya jaring-jaring tabung. Jadi, tabung didefinisikan dengan bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Lalu, bangun ruang sisi lengkung selanjutnya yaitu kerucut. Ada banyak sekali benda-benda di sekitaran kita yang bentuknya seperti kerucut. Jika kita buat sketsa 2 dimensinya, kerucut itu bisa digambarkan seperti ini. Kerucut ini memiliki 2 sisi, yaitu 1 sisi datar dan 1 sisi lengkung. 2 sisi tersebut, sisi yang pertama sisi datarnya berupa lingkaran yang disebut alas kerucut, dan sisi lengkung kerucut, dan ada titik puncak kerucut. Nah, jika kerucut ini dibuka, maka akan jadi seperti ini. Alasnya tetap lingkaran, sedangkan bagian melengkungnya atau selimutnya tadi ternyata berbentuk juring. Nah, gambar kerucut yang udah dibuka ini disebut jaring-jaring kerucut. Jadi, kerucut didefinisikan dengan bangun ruang sisi lengkung yang dapat dibentuk dari tabung dengan mengubah tutup tabung menjadi titik. Titik tersebut biasanya disebut dengan titik puncak. Kerucut merupakan limas dengan alas lingkaran. Lalu, bangun ruang sisi lengkung selanjutnya yaitu bola. Ada banyak sekali benda-benda di sekitar kita yang bentuknya seperti bola. Contohnya ada bola kaki, bola dunia, dan kelereng. Jika kita buat sketsa 2 dimensinya, bola itu bisa digambarkan seperti ini. Jadi, bola didefinisikan dengan bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk dari tak hingga lingkaran yang memiliki jari-jari sama panjang dan berpusat pada titik yang sama. Bola hanya memiliki 1 sisi yang merupakan sisi lengkung. Bola dapat dibentuk dengan memutar atau merotasi setengah lingkaran sebesar 360 derajat dengan diameter sebagai sumbu rotasinya. Apakah bangun ruang sisi lengkung juga punya luas ya?
bangun ruang sisi lengkung juga sih pasti punya volume. Tapi gimana ya cara nyari volume bangun ruang sisi lengkung? Kalian ada yang tahu nggak sih luas pada bangun ruang itu apa? Jadi, luas pada bangun ruang adalah jumlah luas dari bangun-bangun datar yang membentuk bangun ruang itu sendiri. Dan total seluruh luas yang menutupi isi bangunan ruang itu disebut sebagai luas permukaan bangun ruang. Selanjutnya kita akan mencari rumus luas permukaan tabung. Luas tabung itu ekuivalen dengan jumlahan semua luas bangun penyusun dari jaring-jaring tabung. Nah, jaring-jaring tabung itu terdiri atas 2 lingkaran dan 1 persegi panjang. Nah, kita misalkan terdapat tabung dengan jari-jari R dan tinggi T. Maka, luas permukaan tabung sama dengan 2 kali luas lingkaran ditambah luas ABCD. Nah, kita ketahui rumus luas lingkaran kan PR kuadrat. Jadi, 2 kali luas lingkaran sama dengan 2 PR kuadrat ditambah AB dikali BC. Jika kita perhatikan, panjang AB kan dia mengelilingi lingkaran, maka panjang AB sama dengan keliling lingkaran. Nah, rumus keliling lingkaran kan 2PR. Jadi, 2 PR kuadrat ditambah panjang AB yaitu 2 PR dikali panjang BC. Panjang BC-nya kan tingginya, jadi T. Nah, kita dapatkan rumus luas permukaan tabungnya yaitu 2PR dikali R ditambah T. Dengan Pi yang kita gunakan, jika jari-jarinya kelipatan 7, maka menggunakan Pi 22/7. Dan jika jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka menggunakan Pi 3,14. Selanjutnya, kita di sini akan mencari volume tabung. Volume artinya isi atau kapasitas. Volume kita lambangkan dengan huruf V. Berarti volume sama dengan luas alas kali tinggi. Kita ketahui alas tabung merupakan suatu lingkaran. Berarti luas alas tabung yaitu PR kuadrat. Tinggi tabung dilambangkan dengan T. Berarti PR kuadrat dikali T. Maka di sini kita dapatkan rumus volume tabung yaitu PR kuadrat kali T. Untuk ketentuan B, jika jari-jari kelipatan 7 maka menggunakan 22/7. Dan jika jari-jari bukan merupakan kelipatan 7 maka menggunakan 3,14. Oke, sebelum kita membahas rumus luas permukaan kerucut dan juga volume kerucut, ada 3 hal penting dalam perhitungan luas dan volumenya nanti, yaitu jari-jari, tinggi kerucut, dan panjang sisi miring kerucut. Kalau jari-jari, jelas ya dari titik pusat lingkaran ke salah satu tepi lingkarannya. Nah, disimbolkan dengan R. Kalau tinggi kerucut, itu jarak dari titik puncak kerucutnya sampai ke titik pusat lingkarannya secara tegak lurus, dan dilambangkan dengan huruf T. Nah, selanjutnya kalau sisi miringnya, yaitu jarak dari puncak kerucut sampai ke salah satu tepi lingkaran, dan disimbolkan dengan huruf S. Sisi miringnya ini dapat juga disebut dengan garis pelukis. Oke, next. Jika kita fokus ke R, T, dan S, maka akan terbentuk segitiga siku-siku kan? Nah, oleh karena itu, berlaku juga rumus Pitagoras. Jika kita ingin mencari nilai S, maka S sama dengan akar R kuadrat ditambah T kuadrat. Dan jika kita mencari nilai R, maka R sama dengan akar S kuadrat dikurang T kuadrat. Jika kita mencari nilai T, maka T sama dengan akar S kuadrat dikurang R kuadrat. Setelah kita mengetahui 3 komponen penting dalam menentukan luas permukaan dan volume kerucut, selanjutnya kita akan mencari rumus luas permukaan kerucut. Luas permukaan ekuivalen dengan jumlah semua luas bangun penyusun dari jaring-jaringnya. Nah, jaring-jaring kerucut kan tadi terdiri atas 1 lingkaran dan 1 selimut yang berbentuk juring. Oke, di sini kita misalkan terdapat jaring-jaring kerucut seperti pada gambar. Maka,
luas permukaan kerucut sama dengan luas lingkaran ditambah luas juring ABC. Kita ketahui sebelumnya kan luas lingkaran itu rumusnya PR kuadrat. Maka luas lingkaran sama dengan PR kuadrat ditambah luas juringnya itu rumusnya PR kali S. Maka kita kelompokkan PR-nya jadi didapat rumus permukaan kerucut yaitu PR dikali R ditambah S, dengan nilai S dicari dengan akar R kuadrat ditambah T kuadrat. Jika kita ingat kembali, kita menggunakan Pi 22/7 dan 3,14. Oke, next. Selanjutnya menentukan rumus volume kerucut. Volume itu kan berarti isi atau kapasitasnya. Nah, ternyata untuk ukuran dan tinggi alasnya yang sama, volume tabung itu sama dengan 3 kali lipat volume kerucut. Maka, dari itu rumus volume kerucut itu sama dengan volume tabung dibagi 3. Nah, volume tabung kan rumusnya PR kuadrat kali T. Jadi, didapat rumus volume kerucut yaitu PR kuadrat kali T dibagi 3. Dengan Pi menggunakan 22/7 atau 3,14. Selanjutnya, kita akan mencari luas permukaan bola. Sebelum itu, Archimedes pernah menyatakan bahwa sembarang tabung yang memiliki jari-jari yang sama dengan jari-jari bola dan tingginya yang sama dengan diameter bola, maka luas permukaan tabung sama dengan 3/2 kali luas permukaan bola. Nah, dengan kata lain, perbandingan luas permukaan bola yang memiliki jari-jari R dengan luas permukaan tabung yang memiliki jari-jari R dan tinggi 2R, maka perbandingannya yaitu 2:3. Untuk menentukan luas permukaan bola, kita cari dulu nih luas dari tabungnya. Nah, rumus luas permukaan tabung kan 2PR kali R plus T, di mana T-nya tadi menurut Archimedes itu bernilai 2R. Jadi, 2PR dikali R ditambah 2R. Nah, setelah kita operasikan, maka didapatkan luas permukaan tabungnya sama dengan 6PR kuadrat. Selanjutnya, kita akan mencari luas permukaan bolanya. Berdasarkan pernyataan Archimedes tadi, maka didapatkan luas permukaan bola itu sama dengan 2/3 kali luas tabung. Nah, luas tabungnya kan kita dapatkan 6PR kuadrat. Jadi, 2/3 dikali 6PR kuadrat. Setelah kita operasikan, maka didapatkan luas permukaan bolanya yaitu sama dengan 4PR kuadrat. Dengan keterangan L sebagai luas permukaan, R sebagai jari-jari, T sebagai tinggi, dan Pi itu kita menggunakan 22/7 jika jari-jarinya kelipatan 7, dan Pi 3,14 jika jari-jarinya bukan kelipatan 7. Oke, next kita akan mencari rumus volume bola. Nah, volume bola ini ternyata sama dengan 2/3 dikali volume tabung loh. Rumus volume tabung kan PR kuadrat kali T, jadi 2/3 dikali PR kuadrat kali T. Menurut pernyataan Archimedes tadi kan nilai T itu sama dengan 2R, jadi 2/3 dikali PR kuadrat dikali 2R. Maka dapat kesimpulan bahwa rumus volume bola itu sama dengan 4/3 PR pangkat 3. Nah, sekarang kita udah dapat nih rumus luas permukaan dan volume bola, di mana luas permukaan bola itu 4PR kuadrat, dan rumus volume bola itu 4/3 PR pangkat 3. Nah, sekarang kita udah tahu nih rumus-rumus dari luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung. Selanjutnya, langsung kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Tentukan luas permukaan tabung berikut. Pada gambar diketahui jari-jarinya sama dengan 5 cm
dan tingginya sama dengan 14 cm. Jadi nilai R sama dengan 5 cm dan nilai T sama dengan 14 cm. Kemudian ditanyakan luas permukaan tabung tersebut. Nah, dari informasi yang sudah diketahui, dapat kita substitusikan ke rumus luas permukaan tabung. Rumus luas permukaan tabung sama dengan 2 dikali V dikali R dikali R ditambah T. Kita substitusikan nilai R sama dengan 5 cm dan nilai T sama dengan 14 cm ke dalam rumus luas permukaan tabung. Maka akan menjadi 2 dikali V dikali 5 dikali 5 ditambah 14. Sama dengan 10 dikali V dikali 19. Kemudian diperoleh hasilnya sama dengan 190 pi. Karena satuan pada tabung diketahui cm, maka untuk satuan luas permukaan menjadi cm kuadrat. Kemudian kita substitusikan nilai pi. Ingat, jika jari-jarinya kelipatan 7, maka gunakan pi sama dengan 22/7. Namun, jika jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka gunakan pi sama dengan 3,14. Dikarenakan pada soal diketahui nilai jari-jarinya sama dengan 5 cm, sementara 5 cm bukan kelipatan 7, maka kita akan menggunakan nilai pi sama dengan 3,14. Kemudian, substitusikan nilai pi sama dengan 3,14 ke dalam rumus luas permukaan tabung. Sehingga 190 dikali V sama dengan 190 dikali 3,14. Diperoleh hasilnya 596,6. Satuannya cm kuadrat. Jadi diperoleh luas permukaan tabung tersebut adalah 190 V cm kuadrat atau 596,6 cm kuadrat. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Tentukan volume pada tabung berikut. Pada gambar, kita dapat mengetahui jari-jarinya sama dengan 7 cm dan tingginya sama dengan 6 cm. Jadi, nilai R sama dengan 7 cm dan nilai T sama dengan 6 cm. Kemudian ditanyakan volume dari tabung tersebut. Nah, dari informasi yang sudah diketahui, dapat kita substitusikan nilai R dan nilai T ke dalam rumus volume tabung. Rumus volume tabung adalah Pi dikali R kuadrat dikali T. Karena diketahui nilai R sama dengan 7 cm dan nilai T sama dengan 6 cm, maka Pi dikali R kuadrat dikali T sama dengan Pi dikali 7 kuadrat dikali 6. Sama dengan Pi dikali 49 dikali 6. Sama dengan Pi dikali 294. Jadi diperoleh hasilnya 294 pi. Karena satuan pada tabung diketahui cm, maka satuan untuk volume tabung menjadi cm kubik. Karena diketahui pada soal jari-jari sama dengan 7 cm, maka kita akan menggunakan nilai pi sama dengan 22/7. Substitusikan nilai pi sama dengan 22/7. Sehingga 294 dikali pi sama dengan 294 dikali 22/7. Sehingga diperoleh hasilnya sama dengan 924 cm kubik. Jadi, volume tabung tersebut adalah 294 pi cm kubik atau 924 cm kubik. Contoh soal 3. Tentukan luas permukaan dan volume kerucut berikut. Dari gambar kita ketahui bahwa tinggi kerucut adalah 12 cm dan sisi miring kerucut adalah 15 cm.
tinggi kerucut dapat kita lambangkan dengan T, dan sisi miring dapat kita lambangkan dengan S. Pertanyaannya, luas permukaan dan volume kerucut. Lalu penyelesaiannya, luas permukaan kerucut itu rumusnya Pi dikali R ditambah S. Nah, dari informasi di gambar, kita belum mengetahui berapa itu R. R jari-jari. Berarti kita cari dulu R-nya. Rumus R pada kerucut adalah R sama dengan akar S kuadrat dikurang T kuadrat. Kita substitusikan informasi yang kita dapatkan dari gambar menjadi R sama dengan akar 15 kuadrat dikurang 12 kuadrat sama dengan akar 225 dikurang 144 sama dengan akar 81 sama dengan 9. Jadi kita peroleh R sama dengan 9. Selanjutnya kita cari luas permukaan kerucutnya. Tadi rumus luas permukaan kerucut sama dengan Pi dikali R ditambah S. Kita substitusikan R, S, dan T-nya menjadi Pi dikali 9 ditambah 15 sama dengan Pi dikali 9 dikali 24 sama dengan 216 Pi cm persegi. Jadi luas permukaan kerucutnya adalah 216 Pi cm persegi. Kemudian kita mencari volume kerucut. Rumus volume kerucut adalah Pi dikali R kuadrat dikali T dibagi 3. Kita substitusikan R, S, dan T-nya menjadi sama dengan Pi dikali 9 kuadrat dikali 12 dibagi 3. Sama dengan Pi dikali 81 dikali 12 dibagi 3. Sama dengan 324 Pi cm kubik. Nah, pada perhitungan kali ini saya tidak mensubstitusikan Pi-nya. Tapi jika disubstitusikan juga boleh. Karena kita telah ketahui R-nya atau jari-jarinya itu 9 dan 9 bukan kelipatan dari 7. Jadi, untuk memudahkan kita menghitung Pi-nya kita masukkan 3,14. Jadi, untuk luas permukaannya 216 dikali 3,14 menjadi berapa? Dan untuk volumenya 324 dikali 3,14 sama dengan berapa? Silakan dihitung sendiri. Contoh soal 4. Tentukan luas permukaan dan volume bola berikut. Dari gambar kita ketahui jari-jari bola atau R sama dengan 5 meter. Lalu yang ditanya luas permukaan dan volume bola. Rumus luas permukaan bola adalah 4 dikali Pi dikali R kuadrat. Kita substitusikan R sama dengan 5 sehingga menjadi sama dengan 4 Pi dikali 5 kuadrat sama dengan 4 Pi dikali 25 sama dengan 100 Pi meter persegi. Jadi luas permukaan bola di gambar adalah 100 Pi meter persegi. Lalu kita cari volume bola. Rumus volume bola adalah 4/3 Pi R pangkat 3. Kita substitusikan R sama dengan 5 menjadi 4/3 Pi dikali 5 pangkat 3 sama dengan 4/3 Pi dikali 125 sama dengan 166,666667 Pi, atau dapat kita bulatkan menjadi 166,67 Pi meter kubik. Jadi, volume bola di gambar adalah 166,67 Pi meter kubik. Nah, seperti soal sebelumnya, di sini saya tidak mensubstitusikan Pi-nya. Tapi jika disubstitusikan juga boleh. Dan untuk memudahkan perhitungan, kita pakai Pi yang 3,14 karena jari-jari bola di gambar adalah 5 dan 5 bukan kelipatan dari 7. Oke, agar lebih paham lagi, coba kerjakan latihan soal berikut.
Terima kasih yang udah nonton, semoga ilmunya bermanfaat ya. Sampai jumpa di Medfo kelas selanjutnya. Bye-bye.